Oke, kita langsung ke bahannya aja. Siapkan 1 buah mangkuk, kemudian tuangkan 3 sendok makan tepung terigu. Kemudian lanjut kita tambahkan dengan 2 sendok makan munjung tepung tapioka, 3 siung bawang putih yang udah dihaluskan, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa. Kemudian tambahkan juga dengan setengah sendok teh kaldu ayam. Kemudian lanjut kita akan tambahkan dengan secukupnya aja air hangat. Jadi di sini kita harus menggunakan air hangat ya guys. Kemudian kita akan aduk-aduk agar semua bahan tercampur dengan merata. Jadi kira-kira seperti ini untuk kekentalannya. Untuk bahan selanjutnya sebanyak 200 gram dada ayam udah aku filet dan aku potong kecil-kecil. Lalu kita akan masukkan potongan dada ayam ke adonan. Agar hasilnya nanti nggak keras dan juga nggak alot, jadi tambahkan secukupnya aja baking powder. Jadi di sini aku pakai cuma sejumput aja ya guys. Kemudian setelah itu aduk-aduk dengan merata dan kita akan diamkan di kulkas kurang lebih 1 jam. Siapkan 1 buah wadah, kemudian kita akan tuangkan kurang lebih 100 gram tepung serbaguna sajiku. Nah ini ayamnya sudah aku keluarkan dari kulkas setelah aku diamkan kurang lebih 1 jam. Kemudian selanjutnya kita akan lumuri menggunakan adonan kering. Jadi caranya seperti ini ya guys, cukup ditekan-tekan atau diuleni menggunakan tangan. Jangan lupa untuk cuci tangannya terlebih dahulu ya. Nah jadi hasilnya seperti ini dan ini siap untuk kita goreng. Siapkan penggorengan, kemudian tuangkan secukupnya aja minyak sayur kalau minyaknya udah panas. Kemudian lanjut kita akan goreng ayam. Goreng menggunakan api cenderung kecil aja. Jangan lupa sesekali dibolak-balik seperti ini agar matang dengan merata. Nah kalau udah berubah warna jadi kuning kecoklatan, kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan goreng ayam yang berikutnya, goreng sampai selesai. Oh ya guys, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan kemudian bumbunya, nanti akan aku bantu tulis di kolom deskripsi ya, jadi silahkan kalian cek di sana. Oke, untuk bahan selanjutnya kita bikin bumbunya. Untuk bumbunya cukup simpel banget. Nah, di sini sudah aku sediakan 1 buah bawang bombay. Nah, untuk bawang bombaynya ini cukup kita pakai setengahnya aja. Kemudian potong tipis-tipis atau kita rajang seperti ini untuk bawang bombaynya. Untuk bumbu selanjutnya yaitu 3 siung bawang putih. Dan untuk bawang putihnya cukup kita akan cincang kasar. Kira-kira untuk bumbunya udah siap, kemudian selanjutnya kita akan tumis bumbunya terlebih dahulu. Sudah aku siapkan penggorengan setelah minyak panas, kemudian kita tumis bumbunya, tumis kurang lebih 2-3 menit atau sampai tercium harum. Setelah bumbunya udah matang, kemudian tambahkan dengan 2 sendok makan aja saus tomat. Kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh kecap manis. Lanjut kita akan aduk-aduk dengan merata. Jangan lupa tambahkan dengan sedikit aja air. Di sini penggunaan air agar nggak gosong aja ya guys. Kemudian selanjutnya kita akan masukkan ayam yang tadi udah kita goreng. Kemudian kita akan aduk-aduk dengan merata. Selanjutnya di sini akan aku tambahkan dengan setengah sendok teh aja wijen. Kemudian kita akan masak kembali 1-2 menit aja, nggak perlu terlalu lama. Takutnya ntar kalau kelamaan itu akan gosong. Nah jadi hasilnya seperti ini, barulah bisa matikan kompornya. Siapkan beberapa paper bowl. Nah seperti ini aku pakai ukuran 500 ml.
Kemudian di sini sudah aku kasih dengan selada. Kemudian kita akan masukkan untuk nasinya terlebih dahulu. Untuk takaran nasi aku gunakan 2 centong nasi peres seperti ini ya guys. Nah, ini tadi aku ada goreng kurang lebih 3 lembar kulit pangsit ya guys, dan aku potong memanjang. Dan kulit pangsit ini akan aku jadikan topping atau sebagai bahan pemanis. Jadi aku taruh di atas nasinya seperti ini. Ini boleh kalian ganti dengan kerupuk juga bisa ya. Kemudian terakhir kita akan masukkan ayam saus wijennya. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya guys. Gimana untuk tampilannya? Ini menggoda banget ya. Ini bisa kalian jual di kantin sekolah atau bisa juga dijual secara online. Dijamin pasti laris manis. Untuk harganya sendiri bisa kalian jual dengan harga 10-13 ribu atau bisa disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Karena tentunya harga bahan di setiap daerah itu sangatlah berbeda. Kalau menurut aku untuk porsi segini tuh bener-bener mengenyangkan banget untuk anak sekolah ataupun untuk kita yang udah dewasa. Ini tuh rasanya bener-bener mantul banget. Dijamin gak bakal nyesel kalau cobain resep. Oke, kita langsung ke bahannya aja. Di sini sudah aku siapkan sebanyak 200 gram dada ayam yang udah di filet. Dan ini sudah aku pipihkan lagi juga ya guys. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, gedenya kayak gini aja ya. Kemudian siapkan 1 buah mangkuk dan tuangkan 5 sendok makan tepung terigu. Kemudian tambahkan dengan 3 sendok makan tepung tapioka. Tambahkan dengan 5 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa, dan tambahkan dengan 1/4 sendok teh baking powder. Kemudian kita akan tambahkan menggunakan air hangat kurang lebih 100 ml, aduk-aduk dengan merata. Untuk penggunaan air tambahkan secara bertahap ya guys, sedikit demi sedikit seperti ini. Agar hasilnya nanti lebih enak lagi, tambahkan dengan 1 sendok teh kaldu ayam. Kemudian kita akan aduk-aduk dengan merata. Setelah semua bahan tercampur dengan merata, kemudian kita akan masukkan ayam yang tadi sudah kita filet. Kemudian kita campur dengan merata kembali. Setelah itu kita akan marinasi kurang lebih 1 jam. Dan ini boleh dimasukkan ke lemari pendingin atau kulkas. Sambil menunggu ayamnya dimarinasi, kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Di sini sudah aku siapkan 1 buah jagung dan juga 2 buah wortel yang udah aku kupas dan tentunya udah dicuci dengan bersih ya guys. Kemudian kita akan lanjut untuk potong wortelnya terlebih dahulu. Jadi untuk potongan wortelnya akan aku potong memanjang seperti korek api seperti ini. Oke, untuk wortelnya udah kita potong semuanya. Kemudian kita akan lanjut pipil jagungnya. Untuk lebih mudah, jadi akan aku sisir menggunakan pisau seperti ini. Nah, jagungnya udah selesai disisir dan dipipil seperti ini. Kemudian kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan bikin bahan bumbunya. Untuk bumbunya setengah bagian aja bawang bombay
Dan bawang bombaynya akan dipotong tipis-tipis atau dirajang. Kemudian untuk bahan bumbu lainnya 4 siung bawang merah. Bawang merahnya juga akan kita rajang. Selanjutnya adalah 8 siung bawang putih. Dan untuk bawang putihnya kita akan cincang kasar seperti ini. Kalau bahan bumbunya udah siap semuanya, kemudian siapkan penggorengan dan tuangkan sedikit aja minyak sayur. Kemudian kita akan tumis bumbu. Pertama-tama kita tumis bawang bombaynya dulu ya guys. Setelah bawang bombaynya ini layu, barulah kita masukkan bawang merah dan juga bawang putihnya. Lanjut tumis semua bahan bumbu sampai tercium harum. Setelah itu barulah masukkan wortel dan juga jagung. Tambahkan secukupnya aja air, kemudian kita akan masak sampai wortel dan juga jagungnya layu. Setelah setengah matang, tambahkan dengan 3 sendok makan saus tomat, 1 sendok makan kecap manis. Tambahkan dengan 1 sendok makan tepung maizena yang sudah dicairkan. Lanjut tambahkan dengan 1 sendok teh lada bubuk. Untuk seasoningnya tambahkan dengan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa, dan juga 1 sendok teh gula pasir. Lanjut kita akan masak kembali. Masak sampai jagung dan juga wortelnya ini matang ya guys. Jangan lupa untuk cek rasa terlebih dahulu, barulah bisa matikan kompornya. Nah, kira-kira udah siap untuk sausnya. Ini aku udah ambil ayam yang tadi sudah kita masukin ke lemari pendingin. Dan aku juga sudah siapkan secukupnya aja tepung panir. Lanjut kita akan baluri ayam menggunakan tepung panir. Ambil per lembar atau per bagian ayam, kemudian lanjut kita akan lumuri menggunakan tepung panir. Caranya simple banget, cukup disiram-siram sambil ditekan seperti ini ya guys. Oh ya guys, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan, kemudian apa aja bumbunya, nanti akan aku bantu tulis di kolom deskripsi ya, jadi silakan kalian cek di sana. Oke, kita balik lagi. Ini akan aku lumuri kembali ayamnya. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, inilah hasilnya guys setelah dilumuri menggunakan tepung panir. Kemudian lanjut kita akan goreng. Sebelumnya aku udah siapkan penggorengan dan sudah aku tuangkan secukupnya aja minyak goreng atau minyak sayur. Kalau minyaknya udah panas, lanjut kita goreng ayam menggunakan api cenderung kecil aja. Jangan lupa untuk dibolak-balik ya guys agar matang dengan merata. Kalau udah berubah warna menjadi kuning kecoklatan seperti ini, kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan goreng ayam yang lainnya, goreng sampai selesai. Nah, sambil tunggu ayam yang lainnya mateng, di sini ayam yang udah selesai digoreng akan aku potong-potong seperti ini. Jadi untuk potongannya memanjang ya guys. Perhatikan aja pada video ini bertujuan agar mempermudah aja pada saat dimakan. Nah, aku sudah siapin beberapa paperboard. Lanjut kita akan packing. Pertama-tama kita masukkan nasi. Untuk nasinya aku pakai 2 centong ya. Kemudian lanjut kita akan tambahkan untuk ayamnya. Untuk ayamnya di sini aku kasih 1 pieces. Kemudian tambahkan dengan saus sayuran yang tadi sudah kita buat. Jadi untuk satu bagian ini akan aku tambahkan langsung. Dan untuk yang lainnya sudah aku bungkus menggunakan plastik klip seperti ini ya guys. Ini agar lebih rapi aja dan gak tumpah kemana-mana. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Tuh, dari tampilannya bener-bener menarik banget ya guys. Aku mau cobain satu, gimana rasanya.
Untuk ayamnya itu bener-bener renyah banget, crispy di luar dan juga lembut di dalam. Untuk bumbunya bener-bener meresap banget. Dan ini aku mau cobain gimana saus sayurannya. Ini bener-bener enak banget guys, mantul. Dijamin ini pasti laris manis. Di sini aku hanya packing untuk 5 porsi aja. Dan untuk satu resep itu bisa menghasilkan 10-15 porsi. Per porsinya bisa kalian jual dengan harga 10-13 ribu atau bisa disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Ide jualan ini cocok banget buat kalian yang tetap mau berpenghasilan tapi tetap bisa sambil urus anak dan suami di rumah. Di post di story WA ataupun medsos yang lainnya pasti akan banjir orderan. Oke, baiklah, makasih ya yang udah temenin aku bikin ide jualan hari ini. Selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu video aku kali ini, sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Salam sukses untuk kalian semuanya. Terima kasih, bye. Kita langsung ke bahannya aja, dan di sini sudah aku siapkan kurang lebih 500 gram kacang tanah, dan kacang tanahnya mau aku goreng dulu agar nggak menyerap banyak minyak. Jadi tips menggoreng kacang ini cukup menggunakan minyak sedikit aja ya guys. Kalau udah berubah warna menjadi kecoklatan, tandanya udah mateng. Kemudian angkat dan tiriskan dan tunggu sampai dingin. Nah, kira-kira kacang tanahnya ini udah dingin, kemudian lanjut kita akan haluskan. Dari sini aku menghaluskannya menggunakan chopper ya guys. Jadi kacang sebanyak 500 gram tadi yang sudah digoreng aku masukkan semuanya ke chopper. Kemudian lanjut kita akan haluskan, dan untuk menghaluskannya sendiri nggak usah terlalu halus ya, jadi agak kasar sedikit. Ini bertujuan agar rasa kacangnya itu lebih berasa aja. Nah, untuk kacang gorengnya udah selesai aku haluskan, kemudian ini akan aku sisihkan dulu. Kita lanjut ke bahan berikutnya. 1 ikat selada, dan seladanya ini belum aku cuci. Kemudian 2 buah mentimun, 10 kotak tahu, dan secukupnya aja kecambah panjang. Kemudian secukupnya aja sayur kol ataupun kubis, 3 siung bawang putih, secukupnya aja cabai rawit, dan 3 buah jeruk nipis. Pertama-tama kita akan goreng tahunya terlebih dahulu. Sudah aku siapkan teflon dan tuangkan secukupnya aja minyak sayur. Dan kalau minyaknya udah panas, lanjut kita masukkan tahu. Jangan lupa ya, tahunya dicuci terlebih dahulu. Sesekali dibolak-balik ya agar matang dengan merata. Kalau udah berubah warna menjadi kuning kecoklatan, tandanya udah mateng. Kemudian angkat dan tiriskan. Nah, untuk bahan sayurannya semuanya sudah aku cuci dan aku potong kecil-kecil seperti ini guys. Untuk mentimunnya aku potong dadu. Tuh, jadi penampakannya kayak gini. Dan ini untuk sayur seladanya juga udah aku potong-potong. Dan ini tahunya yang tadi kita goreng juga udah aku potong dadu. Begitu juga dengan jeruk nipis juga sudah aku potong seperti ini. Nah, inilah tadi kacang goreng yang sudah kita haluskan. Lanjut kita akan bikin bumbunya. Secukupnya aja cabai rawit. Untuk cabai rawitnya sesuai pesanan atau sesuai selera aja. Dan 3 siung bawang putih, tambahkan dengan sedikit aja garam agar mudah pada saat diulek. Kemudian lanjut kita akan haluskan. Kalau cabai rawitnya dan juga bawang putih udah selesai kita ulek, kemudian masukkan kacang goreng yang tadi kita blender. Untuk kacang gorengnya aku pakai sebagian aja ya guys, kemudian tambahkan dengan 100 gram gula jawa ataupun gula merah. Lanjut kita haluskan kembali menggunakan ulekan. Jangan lupa tambahkan dengan air. Untuk penggunaan air di sini secukupnya aja dan ditambahkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit. Setelah itu tambahkan dengan kecap manis, dan untuk penggunaan kecap manis yaitu sebanyak 1 sendok makan. Kalau semua bahannya sudah tercampur merata, kita akan masukkan untuk sayurannya. Selada yang sudah kita potong, kemudian mentimun,
Lanjut kita masukkan juga kol ataupun kubis yang sudah kita cincang. Nah, ini kita aduk merata dulu ya guys. Kemudian setelah itu kita masukkan tahu yang sudah dipotong dadu. Barulah terakhir kita akan masukkan kecambah, lalu kita campur dengan merata. Jadi satu resep ini hanya menggunakan kacang sebagian dan juga untuk sayurannya juga aku pakai sebagian. Dan untuk packing aku memakai paper bowl atau mangkuk kertas ukuran 500 ml. Jadi untuk estimasi kalau semua bahan kita pakai itu bisa menghasilkan 12-15 porsi atau 12-15 paper bowl seperti ini. Oke guys, mudahan bisa dipahami ya penjelasan aku. Nah, di sini sudah aku tambahkan garnish daun selada. Kemudian kita akan masukkan tahu campurnya. Untuk banyaknya sendiri bisa kalian sesuaikan dan di sini aku mau jual dengan harga 7 ribuan. Kalau mau jual lebih murah, aku sarankan menggunakan kertas minyak ataupun plastik biasa. Tapi kalau mau lebih modern dan kemasannya lebih menarik, boleh menggunakan paper bowl seperti yang aku pakai. Nah, sebelumnya aku ada goreng kerupuk taro warna-warni, jadi akan aku tambahkan. Kerupuk taro ini sangat murah banget ya guys, harganya seperempat itu kurang lebih 8.000 aja. Kemudian tambahkan dengan irisan jeruk nipis, dan untuk jeruk nipisnya ini nggak boleh di skip atau nggak boleh ketinggalan. Nah, ini sudah selesai aku packing, jadinya 5 porsi. Jualan apapun kalau packingnya cantik dan menarik pasti bisa menambah harga jual dan menarik pembeli untuk datang. Dari bahan-bahan yang sangat ekonomis banget, ini bisa jadi usaha kalian di rumah sambil jagain anak dan tentunya bisa sambil dasteran. Aku mau ambil satu dan aku cobain bagaimana rasanya. Jangan lupa tambahkan dengan perasan jeruk nipis, ini benar-benar seger banget guys. Dari aromanya menggugah selera dan tentunya rasanya enak banget. Dijamin pembeli nggak komplain dan bakalan order lagi. Satu porsi bisa dijual dengan harga 7 ribuan atau disesuaikan aja dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Oke guys, makasih ya yang sudah temenin aku bikin ide jualan dengan kemasan kekinian hari ini. Selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu video aku kali ini. Sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Salam sukses untuk kalian semuanya. Terima kasih, bye-bye.